warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatma, NIM B1A11939, kelas H, Angkatan 2019. Tujuan saya membuat video ini yaitu saya ingin memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Hikmah Awaluddin selaku dosen pembimbing kimia fisika. Adapun tugasnya yaitu membuat dan memaparkan rangkuman materi selama perkuliahan yang dibimbing oleh beliau. Adapun materi-materi yang akan saya paparkan yaitu yang pertama adalah tentang materi dan energi, yang kedua yaitu perkembangan penyusunan unsur, kemudian yang ketiga itu ada ikatan ion, yang keempat itu ada ikatan kovalen, yang kelima itu ada ikatan logam dan hidrogen, dan yang terakhir itu adalah ikatan van der Waals. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan memaparkan materi pertama yaitu tentang materi dan energi. Dalam materi dikenal yang namanya hukum kekebalan massa. Antonio Laurent Lavoisier, dia itu merupakan seorang ahli kimia dari Prancis yang menyelidiki adanya hubungan antara massa zat sebelum dan sesudah bereaksi, di mana Lavoisier ini dia menimbang massa zat yang pada saat bereaksi, kemudian menimbang massa zat hasil reaksinya. Ternyata massa zat sebelum dan sesudah bereaksi adalah sama. Dengan kemudian lahirlah hukum kekebalan massa atau yang disebut dengan hukum Lavoisier yang menyatakan bahwa massa zat sebelum dan sesudah bereaksi adalah sama. Poin kedua yaitu tentang materi dan klasifikasinya. Suatu materi itu merupakan zat murni ataupun campuran, di mana suatu materi yang berupa zat murni itu adalah unsur dan senyawa, sedangkan suatu materi yang berupa zat atau campuran itu akan bersifat homogen dan heterogen. Perubahan antara unsur dan senyawa itu biasa disebut kimiawi, sedangkan perubahan antara zat dan campuran itu biasa disebut fisika. Adapun ciri-ciri perubahan fisika yang pertama yaitu perubahannya bersifat sementara. Kemudian yang kedua yaitu tidak menghasilkan zat baru. Kemudian yang ketiga yaitu yang berubah itu hanya dari segi wujud ataupun ukurannya. Contohnya yaitu dari gas menjadi air ataupun dari air menjadi padat ataupun sebaliknya. Adapun ciri-ciri perubahan kimia yaitu yang pertama perubahannya bersifat permanen. Kemudian yang kedua yaitu terjadinya perubahan susunan partikel. Yang ketiga yaitu biasanya diikuti dengan perubahan yang dapat diamati seperti adanya gelombang gas, pembentukan endapan, perubahan warna maupun perubahan suhu. Dan ciri-ciri yang keempat yaitu menghasilkan zat yang baru. Poin selanjutnya yaitu tentang materi dan golongannya. Yang pertama yaitu zat murni. Zat murni ini merupakan suatu zat yang memiliki sifat intensif, kemudian tidak dapat diubah atau dipisahkan menjadi zat yang berbeda dengan cara kimia biasa. Kemudian yang kedua adalah unsur. Unsur merupakan zat yang sederhana yang sudah tidak bisa lagi disederhanakan menjadi zat yang lebih kecil dengan cara kimia biasa. Selanjutnya adalah senyawa. Senyawa merupakan gabungan dari beberapa unsur yang dibentuk melalui proses kimia, melalui perbandingan bobot tertentu, di mana senyawa yang terbentuk berbeda sifatnya dengan unsur-unsur yang menyusunnya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Energi itu bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Adapun bentuk-bentuk dari energi yaitu yang pertama, energi mekanik, energi panas, energi listrik, energi magnetik, energi kimia, energi getaran atau bunyi, energi nuklir, dan energi matahari. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang hukum kekebalan energi. Hukum kekebalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan ataupun tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Contohnya yaitu dari energi mekanik menjadi energi listrik. Kemudian contoh yang kedua yaitu dari energi listrik menjadi energi bunyi ataupun dari energi kimia menjadi energi listrik.
Kemudian sub pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang rumus-rumus dari energi potensial, energi kinetik, dan energi panas. Rumus dari energi potensial yaitu energi potensial sama dengan M kali G per H, di mana M itu merupakan massa benda, G itu merupakan percepatan gravitasi, dan H itu merupakan ketinggian. Kemudian rumus dari energi kinetik. Energi kinetik sama dengan 1/2 kali M kali V, di mana M merupakan massa benda dan V merupakan kecepatan. Rumus yang ketiga yaitu dari energi panas. Energi panas sama dengan M kali C kali delta T, di mana M merupakan massa benda, kemudian C merupakan kalor jenis, dan delta T merupakan perubahan suhu atau yang disebut T2 kurang T1. Materi kedua yaitu tentang perkembangan penyusunan unsur. Ada 3 yang menjadi dasar dalam perkembangan penyusunan unsur, yaitu ada yang namanya triade Dobereiner, kemudian yang kedua itu ada daftar Mendeleev, dan yang ketiga itu ada sistem periodik modern. Yang pertama yaitu triade Dobereiner. Johann W. Dobereiner merupakan seorang ahli kimia di mana dia itu menemukan hubungan antara sifat unsur dan massa atom relatifnya. Pada tahun 1817, Dobereiner ini memasukkan unsur tersebut ke dalam 3 kelompok unsur, dan 3 kelompok ini disebut dengan triade. Berikut ini merupakan tabel periodik menurut Dobereiner. Yang kedua yaitu tentang daftar Mendeleev. Pada tahun 1869, Mendeleev berhasil menyusun daftar yang berisi 65 unsur kimia. Untuk menyusun daftar yang berisi unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif dikenal dengan hukum periodik. Berikut ini merupakan tabel periodik menurut yang disusun oleh Mendeleev, di mana unsur-unsur dalam tabel periodik Mendeleev ini terdiri dari 8 kolom dan 12 baris. Unsur-unsur dalam satu kolom dan baris itu memiliki sifat kimia yang mirip. Kemudian pada tahun 1875, di mana Lecoq de Bois-Baudran itu ternyata menemukan unsur yang sama dengan eka aluminium. Kemudian unsur itu dinamakan dengan gallium. Berikut ini merupakan tabel yang berisi sifat antara gallium dan eka aluminium. Dari tabel ini kita dapat simpulkan bahwa sifat dari gallium dan eka aluminium itu ternyata sama. Perlu diingat bahwa unsur-unsur yang ditemukan berdasarkan lamaran Mendeleev itu terdiri dari pertama ada eka boron dengan massa atom 44, kedua ada eka aluminium dengan massa atom 68, kemudian eka silikon dengan massa atom 72, kemudian terakhir eka mangan dengan massa atom 100. Ketiga yaitu sistem periodik modern. Sistem periodik modern disusun berdasarkan hukum periodik modern yang menyatakan bahwa sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik dari atom unsur. Artinya bahwa apabila unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atom, maka sifat-sifat tertentu akan berulang secara periodik, sehingga tabel yang berisi unsur-unsur ini disebut dengan tabel periodik unsur. Adapun sifat-sifat dari sistem periodik unsur yang pertama adalah jari-jari atom. Jari-jari atom merupakan jarak dari inti hingga ke kulit elektron terluar, di mana dalam satu golongan dari atas ke bawah jari-jari atom itu semakin besar, sedangkan dari kiri ke kanan dalam periode jari-jari atom semakin kecil. Sifat yang kedua yaitu energi ionisasi. Energi ionisasi merupakan energi yang diperlukan untuk melepas satu elektron terluar, di mana dalam golongan dari atas ke bawah energi ionisasinya itu semakin berkurang, sedangkan dari kiri ke kanan dalam periode itu energi ionisasinya itu akan semakin bertambah. Ketiga yaitu afinitas elektron.
Afinitas elektron merupakan suatu perubahan energi dalam atom normal dalam fase gas ketika elektron ditambahkan sehingga menghasilkan ion positif dan ion negatif. Jari-jari atom semakin kecil, maka interaksi semakin kuat sehingga afinitas elektron semakin besar. Sebaliknya, jika jari atom semakin besar, maka interaksi akan lemah sehingga afinitas elektron semakin kecil. Materi ketiga yaitu tentang ikatan ion. Ikatan ionik merupakan suatu gaya elektrostatik yang mempersatukan ion-ion dalam senyawa ionik. Ikatan ion merupakan suatu gaya tarik-menarik antar ion-ion yang bermuatan positif dengan ion-ion yang bermuatan negatif yang dihasilkan melalui perpindahan elektron. Pembahasan kedua yaitu tentang sifat-sifat dari ikatan ion. Yang pertama yaitu bersifat polar sehingga larut dalam pelarut polar, kemudian memiliki titik leleh yang tinggi, dan yang terakhir itu baik larutan maupun lelehannya itu bersifat elektrolit. Ketiga yaitu tentang pembentukan ikatan ion. Ikatan ion itu terbentuk dengan cara transfer elektron, di mana ikatan ion terbentuk dari gaya tarik-menarik antar ion yang bermuatan positif dan ion yang bermuatan negatif yang dihasilkan melalui perpindahan elektron. Adapun contoh dari perpindahan dari ikatan kovalen yaitu tentang ikatan natrium klorida, di mana natrium memiliki elektron valensi 1, sedangkan klorida memiliki elektron valensi 7. Antara Na dan Cl ini belum setimbang atau stabil sehingga dilakukanlah ikatan ion, di mana natrium ini akan melepaskan satu elektron valensi keluarnya dan bersamaan juga klorida akan menerima elektron valensi yang dilepas dari natrium, sehingga natrium dan klorida itu sudah stabil, yaitu sama-sama memiliki elektron valensi 8 dan terbentuklah ikatan natrium klorida. Pembahasan terakhir dari ikatan ion yaitu tentang penamaan dan rumus senyawa ikatan ion. Gabungan dari kation dan anion itu akan menghasilkan senyawa ionik. Untuk memberikan nama senyawa ionik itu diurutkan dari kationnya terlebih dahulu, kemudian disusul dengan anionnya. Kemudian senyawa ion ini dapat berupa monatomik ataupun politomik. Contoh kation monatomik yaitu Cu+ atau ion tembaga. Kemudian pada anion monatomik yaitu contohnya yaitu Cl- atau klorida. Materi selanjutnya yaitu tentang ikatan kovalen. Ikatan kovalen merupakan ikatan kimia yang terbentuk dari pemakaian bersama pasangan elektron dari atom-atom yang berikatan, di mana ikatan kovalen ini biasanya terbentuk dari unsur-unsur non-logam. Ikatan kovalen terbentuk ketika masing-masing atom yang berikatan tidak mampu memenuhi aturan oktet, sehingga dengan adanya pemakaian bersama sepasang elektron, maka masing-masing atom itu akan memenuhi jumlah oktet, yaitu 8. Hal ini mendapatkan pengecualian pada atom H. Ada beberapa ikatan kovalen yang semuanya bergantung pada jumlah pasangan elektronnya, yaitu yang pertama ikatan kovalen tunggal merupakan ikatan yang terbentuk dari satu pasang elektron. Kemudian yang kedua yaitu ikatan kovalen rangkap 2, yaitu ikatan kovalen yang terbentuk dari 2 pasang elektron. Dan yang ketiga yaitu ikatan kovalen rangkap 3, ialah ikatan yang terbentuk dari 3 pasangan elektron. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang pembentukan ikatan kovalen. Sebagaimana peranan elektron valensi dalam ikatan kimia, gabungan dari atom-atom dalam ikatan kovalen itu akan membentuk molekul. Pembentukan ikatan kovalen terjadi karena pemakaian bersama sepasang elektron harus memenuhi konfigurasi elektron pada unsur gas mulia, kecuali helium. Selanjutnya yaitu macam-macam ikatan kovalen. Yang pertama yaitu ikatan kovalen berdasarkan kepolaran ikatan, dan yang kedua yaitu ikatan kovalen berdasarkan jumlah pasangan elektron ikatan. Berdasarkan kepolaran ikatan kovalen dibagi menjadi 2, yaitu ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non-polar. Ikatan kovalen polar.
ikatan kovalen polar merupakan ikatan kovalen yang pasangan elektron ikatannya cenderung tertarik pada salah satu atom yang berikatan. Ikatan kovalen tergantung pada keelektronegatifan suatu unsur. Contohnya yaitu HCl, di mana Cl ini memiliki keelektronegatifan yang lebih besar dibandingkan H, sehingga Cl itu cenderung menarik elektron yang berada di sekitar inti atom ke dekatnya. Akibatnya, muatan listrik atau distribusi muatan listrik hidrogen dan klor ini tidak simetris, di mana Cl lebih bermuatan negatif sedangkan H lebih bermuatan positif. Adapun ciri-ciri dari ikatan kovalen yaitu senyawa yang terbentuk dari unsur-unsur yang berbeda. Kemudian kedua itu adalah ikatan kovalen non-polar. Ikatan kovalen non-polar itu merupakan ikatan kovalen di mana elektron-elektron yang berikatan lebih memilih menghabiskan waktu untuk berkeliling dan berputar di sekitar salah satu atom. Adapun ciri-ciri dari ikatan kovalen nonpolar yaitu senyawa yang terbentuk itu dari unsur-unsur yang sejenis. Kemudian yang kedua yaitu apabila unsurnya berbeda tetapi simetris itu masih masuk dalam ikatan kovalen nonpolar. Dan yang terakhir yaitu tidak adanya pasangan elektron bebas pada atom pusat. Berikut ini merupakan tabel yang berisi perbedaan antara ikatan kovalen nonpolar dan ikatan kovalen polar. Contohnya contoh perbedaannya yaitu pada kovalen polar dapat larut dalam air, sedangkan nonpolar itu tidak dapat larut dalam air. Contoh ikatan kovalen polar yaitu ada NH3, PCl3, H2O dan HCl. Kemudian contoh ikatan kovalen nonpolar itu ada I2, H2, O2, N2 dan Cl2. Selanjutnya yaitu ikatan kovalen berdasarkan jumlah pasangan elektron ikatannya, yaitu yang pertama ikatan kovalen normal. Ikatan kovalen normal ini merupakan ikatan kovalen yang digunakan sebagai dasar pemakaian bersama sepasang pasangan elektron, di mana elektronnya itu berasal dari masing-masing atom yang berikatan. Oleh karena itu dikenallah ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3. Yang kedua yaitu ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi merupakan ikatan kovalen yang pasangan elektron ikatannya itu berasal dari salah satu atom yang berikatan atau sebagai donor, sementara yang lainnya itu adalah sebagai penyedia tempat. Contohnya yaitu pada ikatan NH3BF3. Ini merupakan contoh pembentukan dari ikatan kovalen koordinasi. Pembahasan yang terakhir yaitu perbedaan antara ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan kovalen koordinasi. Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan perbedaan ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan kovalen koordinasi, di mana salah satu perbedaannya yaitu dari segi proses pembentukan, di mana ikatan ion itu dia akibat serah terima elektron antar atom-atom. Kemudian ikatan kovalen polar, ikatan kovalen itu terbentuk dari adanya adanya pemakaian bersama sepasang elektron yang berasal dari masing-masing atom. Kemudian untuk ikatan kovalen koordinasi yaitu pemakaian bersama sepasang elektron di mana elektron itu berasal dari salah satu atom. Adapun contohnya yaitu pada ikatan ion itu ada NaCl, pada ikatan kovalen itu ada H2O, dan pada ikatan kovalen koordinasi yaitu contohnya adalah SO3. Materi selanjutnya yaitu materi kelima yaitu tentang ikatan logam dan ikatan hidrogen. Yang pertama yaitu adalah ikatan logam. Ikatan logam itu merupakan suatu ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antar muatan positif dari ion-ion logam dan muatan negatif dari elektron-elektron yang bergerak bebas yang dihasilkan dari elektron valensi dari masing-masing atom. Kemudian pembahasan kedua dari ikatan logam yaitu tentang sifat-sifat logam. Sifat-sifat logam yang pertama yaitu logam itu dapat ditempa, dapat direnggangkan, dapat dibengkokkan, dan tidak rapuh. Kemudian yang kedua yaitu memiliki sifat mengkilat, yang ketiga itu memiliki daya hantar listrik, keempat itu memiliki daya hantar panas, dan yang kelima yaitu memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi. Klasifikasi ikatan logam.
Klasifikasi ikatan logam itu dibedakan menjadi dua, yaitu ikatan logam berdasarkan golongannya dan ikatan logam berdasarkan unsur penyusunnya. Ikatan logam berdasarkan golongannya dibedakan lagi menjadi dua, yaitu ikatan logam pada unsur transisi dan ikatan logam pada pada golongan utama. Kemudian ikatan logam berdasarkan unsur penyusunnya itu dibedakan menjadi dua, yaitu ikatan logam pada unsur yang sejenis dan ikatan logam pada unsur-unsur yang berbeda jenis atau aloi. Faktor-faktor yang mempengaruhi ikatan logam, yang pertama yaitu dari segi titik leleh dan titik didih, kemudian yang kedua yaitu dari segi jari-jari atom, kemudian yang ketiga yaitu dari segi elektron valensi ataupun elektron yang terdelokasi, dan yang terakhir itu dari segi bilangan koordinasi. Selanjutnya yaitu tentang asal mula terbentuknya ikatan logam. Ikatan logam itu terbentuk dari logam dan logam, di mana dari logam-logam itu akan melepaskan elektron valensi sehingga akan bermuatan ion, yaitu ion positif. Dari situ maka terjadinya gaya tarik menarik antara ion positif dari logam dan ion negatif dari elektron-elektron yang bergerak bebas yang dihasilkan dari elektron valensi. Adapun contoh dari ikatan logam yaitu ikatan logam pada natrium dan ikatan logam pada magnesium. Ikatan logam pada magnesium lebih kuat dan memiliki titik leleh yang lebih tinggi dibandingkan ikatan logam pada natrium. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen merupakan ikatan antar atom yang memiliki atom H yang terikat pada salah satu atom yang memiliki keelektronegatifan yang tinggi. Sub pembahasan selanjutnya dari ikatan hidrogen yaitu tentang sifat-sifat ikatan hidrogen. Yang pertama yaitu gas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Kemudian mudah terbakar. Kemudian banyak terdapat di muka bumi dalam bentuk persenyawaan. Yang keempat yaitu memiliki titik leleh dan titik lebur yang rendah. Dan terakhir yaitu dalam suhu normal, hidrogen merupakan gas inert. Sub pembahasan selanjutnya yaitu tentang klasifikasi ikatan hidrogen. Karena adanya ikatan hidrogen pada senyawa, maka ikatan hidrogen diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ikatan hidrogen intermolekul dan ikatan hidrogen intramolekul. Pada ikatan hidrogen intermolekul itu merupakan ikatan hidrogen antar dua molekul atau antar molekul. Kemudian ikatan hidrogen intramolekul itu merupakan ikatan hidrogen yang terjadi oleh satu molekul ataupun dalam satu senyawa. Sub pembahasan selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ikatan hidrogen. Yang pertama yaitu adalah elektronegatifan. Elektronegatifan merupakan suatu kecenderungan unsur untuk menarik elektron ke hadapannya, sedangkan polarisasi merupakan kepolaran suatu unsur yang berikatan dengan unsur lainnya dan masih memiliki pasangan elektron berikatan pada molekul pusat. Selanjutnya yaitu sub pembahasan tentang contoh-contoh ikatan hidrogen. Contoh-contoh ikatan hidrogen yang pertama yaitu adalah hidrogen. Sebagaimana kita ketahui bahwa air itu merupakan dasar kehidupan dari manusia dan disatukan dalam ikatan hidrogen. Kemudian yang kedua itu adalah banyak organik atau karboksilat asam yang terbentuk dari ikatan hidrogen. Selanjutnya yaitu materi terakhir dengan judul ikatan van der Waals. Ikat Waals merupakan suatu gaya tarik menarik antar atom atau molekul, di mana gaya ini relatif jauh lebih rendah dibandingkan dengan gaya yang timbul dari ikatan valensi. Ikatan van der Waals terbentuk dari interaksi antar molekul dan molekul nonpolar atau gaya London, ataupun antara molekul dan molekul polar ataupun gaya dipol, ataupun terbentuk dari interaksi antara molekul nonpolar dan molekul polar atau gaya dipol dengan dipol terinduksi. Van der Waals dulu itu ditujukan untuk semua jenis ikatan antar molekul. Namun kini itu ditujukan untuk gaya-gaya yang timbul dari polarisasi molekul yang terlemah dan menjadi dipol seketika.
Adapun contoh dari ikatan van der Waals yaitu terdapat pada senyawa hidrokarbon, contohnya CH4, memiliki perbedaan elektronegatifan pada C2,5 pada H2,1 sangat kecil yaitu 0,4. Pembahasan selanjutnya yaitu klasifikasi ikatan van der Waals. Yang pertama yaitu interaksi ion dipol, merupakan interaksi antar ion dan senyawa kovalen polar. Kemudian yang kedua yaitu interaksi dipol-dipol, merupakan interaksi antar molekul polar atau dipol. Kemudian yang ketiga yaitu interaksi ion dan dipol transduksi, merupakan interaksi antar aksi ion dengan dipol transduksi. Kemudian yang keempat yaitu interaksi dipol dan dipol transduksi, di mana suatu molekul nonpolar yang berikatan dengan molekul polar, sehingga molekul nonpolar itu terinduksi dan mengakibatkan molekul nonpolar itu menjadi dipol transduksi. Selanjutnya yaitu yang kelima atau klasifikasi terakhir yaitu interaksi dipol terinduksi dan dipol transduksi. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ikatan van der Waals. Yang pertama yaitu jumlah elektron dari atom-atom molekul. Semakin besar atom-atom molekul, maka semakin banyak juga jumlah elektron sehingga jarak dari inti ke elektron itu semakin jauh dan mengakibatkan lebih mudahnya awan elektron terpolarisasi serta semakin besar juga gaya dispersi. Faktor yang kedua yaitu bentuk molekul yang memanjang atau tidak bulat lebih mudah menjadi dipol dibandingkan dengan bentuk molekul yang bulat, sehingga gaya dispersi akan semakin besar. Selanjutnya yaitu gaya pada ikatan van der Waals. Yang pertama adalah gaya orientasi, gaya yang terjadi pada molekul dengan dipol permanen ataupun molekul polar. Kemudian yang kedua yaitu gaya imbas, merupakan gaya yang terjadi pada molekul dengan dipol permanen yang berinteraksi dengan molekul dengan dipol sesaat. Gaya yang ketiga yaitu gaya dispersi atau gaya London. Gaya dispersi terjadi pada setiap molekul ataupun zat ionik. Hanya saja pada zat ionik itu tidak terlalu besar pengaruhnya. Gaya yang keempat yaitu gaya tolakan, merupakan gaya yang nilainya besar. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang asal mula ikatan van der Waals. Yang pertama yaitu dipol-dipol yang berubah-ubah sementara gaya dispersi di dalamnya itu bersifat elektrik. Kemudian yang kedua yaitu kekuatan gaya dispersi. Yang ketiga yaitu pengaruh ukuran molekul terhadap kekuatan ikatan gaya dispersi. Yang keempat yaitu pengaruh bentuk molekul terhadap kekuatan ikatan gaya dispersi. Dan yang terakhir itu adalah contohnya yaitu pada ikatan HCl. Selanjutnya yaitu pembahasan terakhir dari ikatan van der Waals yaitu jari-jari atom ikatan van der Waals. Jari-jari atom merupakan jarak dari inti hingga ke orbital elektron terluar yang stabil dalam atom dalam keadaan setimbang. Untuk mengukur jarak jari-jari atom itu biasanya menggunakan picometer ataupun angstrom. Gambar ini merupakan contoh dari jari-jari atom ikatan van der Waals, di mana pada atom yang sama kita bisa mendapatkan jari-jari atom yang berbeda. Hal ini tergantung pada atom-atom yang berapitan dengannya. Nah, itu saja materi yang dapat saya